Halo teman-teman, selamat datang di channelku. Saat ini kita sudah mendekati tahun 2023. Tahun pencapresan, tahun politik, tahun di mana polarisasi akan semakin tajam. Banyak kubu yang mengatasnamakan benar dan baik akan bermunculan. Mereka akan saling bersinggungan entah dalam ajang informal ataupun formal ketika mereka bertemu, mengemukakan ide dan gagasannya masing-masing, menunjukkan kebenaran dan kehebatan di setiap calon yang mereka usung. Sebenarnya hal ini nggak apa-apa ya teman-teman, karena memang inilah yang dinamakan demokrasi. Dengan catatan mereka berada di dalam koridor etika dan norma berpolitik yang benar. Tapi hal ini akan menjadi salah kalau di dalam perdebatannya nanti tujuannya hanyalah untuk memenangkan argumennya sendiri dengan segala cara. Apapun dilakukan, dihalalkan, yang penting calonnya menang, kubunya menang. Sementara momen ini adalah kancah politik paling besar di negara ini, yakni pemilihan presiden. Dan pastinya pendapat-pendapat mereka itu akan ditonton dan disimak oleh banyak orang atau rakyat di negara ini. Sedikit banyak akan ada unsur atau hal di dalam pendapat mereka yang orang banyak akan serap. Nah sekarang, apa sih yang aku mau bahas di sini? Adalah kepentingan bahwa logical fallacy atau sesat pikir itu sering banget dimainkan dengan sengaja di dalam argumen-argumen itu. Kembali lagi, tujuannya ya memang untuk memenangkan argumennya sendiri dan menyudutkan atau menjelekkan kubu atau calon lain. Nah, aku merasa topik kali ini perlu menjadi pengingat dan di-sharingkan untuk teman-teman semua. Logical fallacy atau sesat pikir merupakan kesalahan dalam sebuah penalaran sehingga membuat sebuah argumen menjadi tidak valid. Istilah fallacy diambil dalam bahasa Latin fallacia yang artinya deception. Bahasa Indonesianya tipu muslihat atau penipuan. Dengan kata lain, argumen yang dilontarkan oleh seseorang itu tidak terbukti kebenarannya dan berpotensi menipu orang lain dan orang banyak. Berikut jenis-jenis logical fallacy yang sering dipergunakan di dalam debat politik. 1. Ad hominem. Ad hominem ini merupakan sesat pikir di mana saat dua pihak sedang melontarkan argumen, salah satu pihak akan membahas kepribadian pihak lawan yang tidak ada kaitannya dengan pembahasan yang sedang berlangsung. Contohnya di sini adalah pada saat Pak Prabowo dulu saat Pilpres diserang dengan argumen memimpin rumah tangga aja nggak bisa, apalagi negara. Karena memang ceritanya kan Pak Prabowo sudah cerai dari istrinya. Sampai-sampai pada waktu itu mantan Kepala Staf Umum TNI, Letjen Suryo Prabowo, ikut memberikan pembelaan. Padahal di sini kan maksudnya konteksnya Pilpres ya. Harusnya bisa lebih merujuk ke track record beliau di dalam pekerjaannya, ide dan gagasan yang disampaikan, dan eksekusinya nanti untuk negara. 2. Hasty generalization. Semua polisi itu korup dan nggak benar kerjanya. Kalimat tersebut banyak ya diucapkan oleh netizen, apalagi pada masa-masa sekarang ini. Nah, ini merupakan satu bentuk dari logical fallacy, sebab orang mencoba untuk mengeneralisasikan kalau semua polisi itu korup dan nggak benar, hanya karena banyaknya kejadian yang menimpa institusi polisi. Sementara tidak ada data statistik yang bisa menunjukkan seberapa banyak polisi jahat dan yang baik. Mungkin orang itu baru tahu tuh beberapa kejadian di mana polisi tidak berbuat dengan benar. Tapi kan bukan berarti semua polisi nggak benar. 3. Strawman. Keadaan di mana ketika dua pihak sedang berbicara, pihak yang satu menyimpulkan argumen orang lain secara salah sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Contoh, kalau infrastruktur yang berlebihan itu tidak baik karena bisa merusak alam dan hutan di negara kita. Terus, pihak kedua malah bales tuh, kalau pihak pertama pasti nggak suka dengan pemerintahan sekarang. Nah, seharusnya kan pihak kedua lebih bisa berdiskusi mengenai infrastruktur di negara ini sesuai dengan topik yang lagi dibahas. Bukannya malah ofensif dengan sesuatu yang belum tentu benar. 4. Post hoc. Kekeliruan ini terjadi ketika seseorang mencoba mengasumsikan hubungan sebab akibat dalam satu urutan peristiwa. Mengklaim bahwa karena kejadian B selalu terjadi setelah kejadian A, maka A pasti menyebabkan B. Sesat pikir ini sifatnya lebih ke klenik sih, nggak ada landasan logikanya.
Contohnya, ramalan Jayabaya mengatakan bahwa akan ada pemimpin yang luar biasa muncul dari daerah Karanganyar yang akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Sementara, ramalan Jayabaya dianggap banyak benarnya oleh masyarakat Indonesia. Lantas, banyak orang berubah pikiran tuh. Berarti Pak Ganjarlah pemimpin yang dimaksud di sini dan harus didukung. Padahal dasarnya hanyalah ramalan. 5. Begging the question. Hal ini terjadi ketika premis ditegaskan kembali sebagai sebuah kesimpulan, atau kesimpulan dimasukkan ke dalam premis, kemudian ditegaskan kembali menjadi sebuah kesimpulan. Hal ini akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih lanjut. Contoh, Pak Anies adalah gubernur Jakarta yang dianggap berhasil dibandingkan dengan gubernur-gubernur sebelumnya. Karena selama memimpin Jakarta, jumlah demo di Jakarta berkurang 80%. Nah, hal ini bisa kita pertanyakan. Memangnya jumlah demo itu merupakan sebuah indikator seorang gubernur dikatakan berhasil? Kan enggak. 6. Loaded question. Sesat pikir ini terjadi setiap kali ketika pihak pemberi argumen mengajukan pertanyaan yang melampirkan informasi selipan yang diinginkan dengan tujuan untuk menyerang dan melabel pihak lain. Contoh, gimana Pak Andika? Masih suka mukul bawahannya? Apakah orang tersebut akan menjawab iya atau tidak? Orang tersebut sudah dijebak dengan label sebagai pemukul bawahan. Seseorang yang kasar juga merupakan taktik yang sering digunakan oleh pengacara ketika mereka memimpin saksi dengan mengajukan pertanyaan untuk memandu saksi pada kesimpulan tertentu yang ingin dicapai oleh pengacara. 7. False dilemma atau false dichotomy. Sesat pikir yang membuat pihak pertama seolah-olah hanya memberikan dua pilihan dari argumennya kepada pihak kedua. Padahal pada kenyataannya ada lebih banyak pilihan. Contoh, kalau teman-teman sering nonton dan dengerin acara debat, ada pihak yang neken tuh, iya atau enggak? Cepat jawab, jangan bertele-tele. Padahal nih, sebenarnya kalau dikulik, ya memang jawabannya tidak bisa sekedar iya atau enggak, karena memang dibutuhkan penjelasan yang lebih lanjut. 8. Argumentum ad populum atau bandwagon. Ketika satu argumen dianggap benar hanya karena banyak orang merasa seperti itu. Misalnya pihak satu ngomong nih, gimana nih kasus korupsi pada pemerintahan zaman ini? Sama banyaknya kan dengan pemerintahan-pemerintahan yang sebelumnya. Pihak dua menjawab, lah memang korupsi dari zaman pemerintahan apapun kan selalu sama kan, selalu susah buat diberantas. Jadi di sini pihak kedua itu bukannya membela diri atau mencoba berpikir kritis, yang terjadi malah membenarkan karena dia merasa semua pihak juga akan berpikir seperti itu. 9. Appeal to authority. Penjelasan mudahnya di sini adalah memakai pendapat ahli untuk membenarkan pendapatnya. Padahal, menjadi ahli dalam bidang tertentu tidak berarti bahwa apapun yang diklaim oleh ahli itu adalah benar. Contoh nih, ada pihak yang ngomong, kalau saya sih pilih Pak Anies karena Pak Anies adalah pemimpin terbaik saat ini. Pihak dua menjawab, loh kok bisa? Dasarnya apa? Pihak satu menjawab, karena Gilbert Lumindong pun berkata bahwa Pak Anies adalah pemimpin terbaik saat ini. Nah, di sini sebenarnya nggak nyambung kan? Nah, sekian dulu teman-teman. Kurang lebihnya ada 9 sesat pikir yang aku kira akan besar sekali kemungkinannya untuk dimunculkan dalam ajang perdebatan capres di tahun depan. Semoga ulasan ini bisa membantu teman-teman untuk bisa lebih berlogika dengan baik dan memfilter apapun yang ditampilkan di media dengan lebih baik.